Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sejahtera ya. Salam jumpa kembali bersama Bunda Heni dalam Do Re Mi, doa dan renungan anak misioner dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, Sabtu 14 Mei 2022. Hari ini kita masuk pada hari biasa Pekan Paskah yang keempat. Dalam kalender liturgi, hari ini kita merayakan pesta Santo Matias Rasul. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Dengan tema, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam istirahat kami. Dan ketika kami bangun di pagi yang indah ini, Engkau masih selalu menyertai kami dengan memberikan napas hidup dan kekuatan, sehingga kami boleh menikmati hidup di hari ini. Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sabda-Mu. Urapi kami agar sabda-Mu yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku ini. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku akan ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dari buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dalam remaja misioner yang dikasihi Tuhan, di dalam suatu permainan atau olahraga pasti kita memerlukan seorang cadangan yang akan menggantikan posisi kita atau posisi orang lain. Ketika kita berada di posisi sebagai seorang cadangan atau pengganti, pasti kita merasa bahwa kita dipilih hanya untuk melengkapi. Namun, terkadang pemahaman kita itu beda dengan pemikiran dan maksud dari Tuhan. Tugas kita ketika kita berada di posisi sebagai seorang cadangan dalam suatu permainan itu adalah suatu kelebihan.
Karena dengan kita menggantikan posisi orang lain atau teman, maka permainan itu akan berjalan dengan lancar. Memang tugas yang diberikan tampaknya ringan, namun penuh tantangan dan pengorbanan. Sebab tidak semua orang bisa berada di posisi kita. Kita menggantikan posisi orang. Ketika kita melakukan itu, kita harus melakukan dengan penuh cinta dan penuh kasih, agar apa yang menjadi suatu target dalam sebuah permainan dapat tercapai. Demikian juga dengan bacaan Injil hari ini. Matias sebagai rasul yang kita rayakan pada hari ini dipilih sebagai rasul untuk menggantikan Yudas yang mengkhianati Yesus. Matias bukanlah salah satu dari 12 orang yang dipanggil Yesus untuk menjadi murid-muridnya. Namun, Matias rela dan bersedia mengikuti Yesus dan belajar darinya. Matias dipilih Yesus dengan menggunakan undian untuk menggantikan Yudas. Sehingga dalam tugasnya sebagai rasul, Matias menjalankan apa yang tertulis dalam Injil hari ini, menjadikan sukacita Yesus sebagai sukacitanya. Sukacita yang ia terima dari Yesus tidak ia padam sendiri, tetapi ia wartakan dengan gembira kepada sesama dan kepada semua orang, sehingga banyak orang menjadi percaya dan menjadi terberkati. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar kisah dari Santa Matias, mari kita belajar dari Rasul Matias yang selalu menjalankan tugas yang diberikan Tuhan Yesus dengan penuh cinta. Apalagi ketika kita melakukan tugas-tugas seperti di gereja, sebagai seorang misioner, sebagai seorang lektor, atau bernyanyi bersama-sama dalam suatu komunitas, atau dipercayakan sebagai penggerak dalam suatu kor. Mari kita lakukan dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, agar kita boleh menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan semua orang. Apa yang boleh menjadi contoh dan sikap dari Santo Matias perlu kita teladani dalam kehidupan kita setiap hari, dalam perbuatan kita, baik itu di gereja, di rumah, dengan teman, dengan sesama, harus kita lakukan agar kita boleh menjadi seorang anak yang selalu diberkati oleh Tuhan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah mendengar kisah dari Santo Matius, mari kita sama-sama merenungkan bagaimanakah dengan diri kita sekarang ini. Apakah kita juga demikian? Sudahkah kita menjadikan sukacita tinggal di dalam hati kita, menjadikan sukacita kita dan sesama? Jika belum, mari kita jadikan hari ini sebagai hari sukacita bagi semua, sehingga kebahagiaan itu tak hanya kita rasakan sendiri, baik itu di dalam suatu komunitas, di dalam suatu tugas, maupun di dalam suatu permainan olahraga, baik itu sebagai sukut, sebagai cadangan, ataupun di dalam kegiatan-kegiatan bersama. Semoga sukacita yang kalian berikan hari ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Semoga, amin. Anak-anak, remaja dan misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia.
menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kamu jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Anak-anak dan remaja misioner sekalian, demikianlah renungan pagi ini. Semoga segala aktivitas kita, rencana dan niat kita hari ini dalam bulan Maria selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam misioner untuk kita semua. Doa, derma, kurban, kesaksian. Tuhan Yesus memberkati.